Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang pelantikan beberapa saat lagi, kita akan bergabung dengan Vena Kintan yang sudah berada di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat pagi Vena, apakah seluruh anggota Dewan yang baru sudah tiba di gedung DPR? Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Ini kalau bisa saya gambarkan situasi saat ini sudah jauh lebih sepi jika dibandingkan dengan 30 menit yang lalu. Dan menjawab pertanyaan Anda tadi, sejumlah para anggota DPR, MPR dan juga DPD RI yang baru dan akan segera dilantik, kita saksikan bersama. Ini sudah melewati Nusantara 2 di area kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tadi kami sudah melihat dari pukul 8 sampai sebelum pukul 9 ini di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Nusantara 2 ini sangat ramai, dipadati oleh para perwakilan anggota-anggota baru, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan juga MPR RI melintas di area Nusantara 2. Dan kalau bisa saya jelaskan, Andi Kumala dan juga pemirsa, saat ini posisi dari mereka tentunya sudah ada di Gedung Kura-Kura atau tepatnya di sebelah kanan dari gedung saya ini, di mana agenda dari pembacaan sumpah dan juga janji akan segera dimulai, rencananya dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para anggota Dewan baru yang sebentar lagi akan dilantik. Salah satunya ada beberapa perubahan, kemudian perjuangan yang ingin dilakukan oleh para anggota Dewan jika nanti sudah dilantik dan juga menjabat sebagai anggota Dewan yang baru, yang tentunya juga kita akan nantikan kontribusi beberapa aspirasi lain yang juga disampaikan oleh masyarakat ini nanti rencananya akan diperjuangkan oleh para anggota Dewan ini. Nanti setelah dilantik barulah kita akan bisa melihat, Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana komposisi dari para anggota Dewan, komisi berapa mereka akan bekerja masing-masing sesuai dengan harapan dan juga apa yang ingin dilakukan ke depannya. Tapi yang pasti pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi akan segera dimulai jalannya prosesi pembacaan sidang, prosesi pembacaan sumpah dan juga janji yang diawali terlebih dahulu dengan pembacaan oleh Komisi Pemilihan Umum yang akan membacakan mengenai nama-nama anggota termuda dan juga anggota tertua dari yang akan kemudian memimpin jalannya sidang ini. Nanti kita akan coba ya bertanya-tanya. Di sini sudah ada Bang Andre Rosiade, kita tanyakan langsung bagaimana dengan jalannya sidang hari ini. Selamat pagi Bang Andre, sehat? Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Oke, Bang Andre, hari ini akan ada sidang pembacaan sumpah dan juga janji. Akankah ada perbedaan ataupun perubahan dari komposisi anggota DPR hari ini dalam menjalankan tugasnya selama sampai dengan 2029 nanti? Saya rasa tidak ada perbedaan komposisi kalau jumlah orang ya, karena kan partai pemenang pemilu tetap PDI Perjuangan, yang kedua Golkar, ketiga Gerindra, dan semuanya hampir yang sama. Yang jelas harapan kita dengan dilantiknya hari ini anggota DPR RI, DPD RI yang baru, ya semuanya kita anggota MPR RI, insya Allah kita akan bekerja lebih keras lagi memastikan harapan rakyat bisa terwujud. Akan bekerja lebih keras lagi. Tentu ini menjadi harapan baru ya bagi masyarakat. Adakah mungkin langkah khusus kalau dari Gerindra sendiri, dari Bang Andre sendiri, nanti setelah kemudian dilantik lagi, melanjutkan tugasnya lagi, yang akan dilakukan apa Bang Andre? Kalau dari fraksi Partai Gerindra jelas, kami tentu akan mengawal pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana nanti pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024-2029 tentu harus berhasil mewujudkan janji-janji kampanye beliau. Dan untuk itu kami dari fraksi Partai Gerindra akan memberikan dukungan penuh dan pengawalan penuh agar kita bisa merealisasikan janji-janji politik, janji-janji kampanye Pak Prabowo, sehingga rakyat tidak kecewa, rakyat senang, dan tentu rakyat semakin sejahtera tentunya. Untuk belajar dari periode sebelumnya Bang, adakah evaluasi khusus yang mungkin akan dibenahi begitu di kepemimpinan berikutnya? Yang jelas tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Tentu seluruh yang baik di pemerintahan Pak Jokowi akan kita teruskan, lanjutkan. Yang belum maksimal, belum baik tentu akan kita perbaiki dan kita evaluasi untuk lebih baik lagi. Intinya Prabowo Gibran keberlanjutan dari Pak Jokowi. Keberlanjutan. Nah ini kan 56% wajah lama Bang, tapi hampir 50% lah kita katakan, 46% ini adalah wajah baru. Ada nggak sih mungkin tantangan khusus bekerja dengan wajah-wajah baru begitu di periode?
Saya rasa nggak ada masalah ya, karena setiap orang yang masuk ke gedung ini punya semangat yang sama untuk bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi rakyat. Karena mereka bertarung di luar untuk mendapat dukungan rakyat, tentu mereka tidak ingin kalah di 5 tahun ke depan. Caranya apa? Bekerja lebih keras, ya, memenuhi ekspektasi rakyat dan bekerja lebih keras melayani aspirasi rakyat. Nah, setelah pelantikan, tentu yang sangat dinantikan adalah pimpinan DPR RI periode baru 2029 gitu. Kalau dari Gerindra sendiri, calonnya apakah sudah ada, Bang Andre? Siapakah? Sesuai Undang-Undang MD3 tentu partai pemenang pemilu PDI Perjuangan yang akan menjadi ketua DPR ya. Di mana kita semua tahu PDI Perjuangan sudah mengusung Mbak Puan Maharani sebagai calon ketua DPR 2024-2029. Dari kami Partai Gerindra pun jelas bahwa tentu Partai Gerindra punya peluang untuk sebagai pimpinan DPR, wakil ketua DPR RI. Informasi yang saya dapatkan dari pimpinan bahwasanya wakil ketua DPR RI yang akan mewakili fraksi Partai Gerindra ya ini incumbent Pak Sufmi Dasko Ahmad. Oke, Pak Sufmi akan melanjutkan tugasnya ya sebagai pimpinan DPR dari fraksi Gerindra. Betul, insya Allah nanti jam 3 sore kan akan ada rapat kembali konsultasi pimpinan fraksi DPR. Ini akan membahas salah satunya usulan masing-masing fraksi soal pimpinan DPR RI dan kita akan mungkin malam ini sore atau malam akan melaksanakan paripurna pemilihan dan pelantikan ketua DPR dan seluruh wakil ketua DPR RI. Baik, kami doakan lancar agenda hari ini sampai malam nanti. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas di dalam. Ya itu dia tadi Andi Kumala dan juga pemirsa wawancara saya bersama dengan Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra yang menjelaskan sedikit mengenai bagaimana mekanisme dari pemilihan penetapan pimpinan DPR RI. Fraksi Partai Gerindra jelas mengatakan Sufmi Dasko akan melanjutkan kinerjanya perwakilan dari Partai Gerindra. Andi Kumala, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih laporan Vena Kintan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Sudah ramai sekali di sana anggota-anggota Dewan yang baru maupun wajah-wajah lama yang hadir untuk sidang paripurna hari ini. Dan pemirsa, bersama kami di studio juga sudah hadir narasumber kami, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Indonesia. Selamat pagi Mas Burhanuddin. Pagi, Mbak Andi. Ya, selamat pagi, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan sidang paripurna hari ini, Mas Burhanuddin. Namun setelah jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.